Dari situ beberapa teman kita kumpulkan untuk kerjasama untuk bangun UKM. Karena kan ada persyaratan-persyaratan dari kampus yang memang kita harus penuhin untuk buat UKM kan. Ini udah sama Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Halo Pak Komster. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, saya Bayu Aji, alumni di Pakomtek ya. Itu di Sistem Informasi waktu itu, alumni tahun 2019. Ya, kurang lebih itu ya. Ya, salah satu juga kan kemarin presiden pertama juga di UKM Broadcasting gitu. Okay. Jadi Kak Bayu kan presiden pertama nih, berarti kita bisa bilang bahwa Kak Bayu ini seorang pendiri dari PBC ini. Asal mulanya nih, kita bahas PBC-nya dulu nih. Asal mulanya terbentuknya PBC itu kayak gimana? Sebenarnya kalau kita flashback dari tahun 2015 mungkin ya. Dari tahun 2015 itu awal-awal masuk ke kampus Pakomtek. Itu juga bertemu dengan guru alias dosen. Bukan dosen, tapi lebih kayak guru untuk belajar ke dunia broadcasting gitu. Nah, di 2015 akhir ya kalau salah. Itu 2015 akhir ketemu dengan beliau. Beliau ngajak nih. Nah, di UKM di Pakomtek, UKM itu kan belum ada nih namanya UKM Broadcasting. Nah, kan kita lihat itu di dunia sekarang ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kan bakal ada namanya broadcasting ini dibutuhkan begitu kan. Lebih dibutuhkan lagi gitu kan. Jadi kebetulan juga di Pakomtek nggak ada UKM Broadcasting, jadi memutuskan untuk buat UKM baru ya kan. Nah, sebelumnya tuh bukan UKM ya. Awalnya itu bukan langsung terbentuk jadi UKM tuh bukan. Jadi awalnya itu kita buat klub dulu namanya. Di 2015 setahun sampai 2016 itu klub bentuknya, Pakomtek Broadcasting Club. Jadi dari situ beberapa teman kita kumpulkan untuk kerjasama untuk bangun UKM. Karena kan ada persyaratan-persyaratan dari kampus yang memang kita harus penuhin untuk buat UKM kan. Nah, dari situ kita baru buat UKM Broadcasting di 2016 itu yang memang resminya UKM gitu kan. Nah, kurang lebih begitulah kalau perjalanan supaya bisa jadi UKM ya di Pakomtek ini gitu loh. Jadi itu ini kan pertamanya kan mulainya dari klub nih. Nah, kenapa dia berpindah jadi UKM? Ya karena memang resminya itu memang harus UKM, bukannya klub. Klub itu sebagai ya kayak organisasi biasa gitu loh kan. Belum resmi dari kampus, tapi kalau UKM itu sudah resmi dari kampus gitu loh. Gitu. Jadi makanya kita ada peralihan dari klub itu ke UKM gitu. Ya karena kita nilai juga kan di UKM Broadcasting kan banyak nih yang kita bisa pelajarin kan. Dari dunia jurnalistik, dari tipografi, writing ya kan. Terus juga ada videografi, fotografi kan gabung semua di broadcasting. Nah, kebetulan kan banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang memang pinginnya ke situ kemarin. Kan kita lihat UKM tuh ada UKM fotografi dulu, ada UKM multimedia dulunya kan. Nah, itu kan belum memenuhin keinginan mereka, hobi mereka gitu loh. Nah, dengan ada UKM broadcasting ini mereka lebih tersalurkan gitu loh hobi mereka. Yang memang pengen belajar tentang video, belajar tentang broadcasting, bagaimana kita ngobrol dengan orang, cari tahu informasi dengan orang lain gitu kan. Itu kan kita bahas semua di UKM Broadcasting gitu kan. Itu sih awalnya. Jadi kita bentuk UKM baru di Pakomtek gitu loh. Oke, ngomongin masalah broadcasting nih. Apa sih project pertama yang kalian buat setelah berdirinya UKM ini? UKM Broadcasting ini ya. Mungkin broadcasting klubnya. Kalau UKM awal kita itu dari klub pun ya. Dari klub itu kita sudah ikut ke namanya tuh wisuda Pakomtek. Setiap wisuda tuh kita ikut dari setiap tahun. Dari awal kita terbentuk klub itu kita sudah ikut ke wisuda. Sampai sekarang. Untuk kita belajar dulu kan. Di wisuda pertama kita belajar caranya jurnalistik di sana, liputan di sana gimana. Itu belajar di klub kemarin. Dari awal klub berjalan wisuda ikut terus, itu yang kita liputan broadcasting ya. Di luar itu kan kita ada kegiatan lain. Contohnya kita buat film pendek atau buat sketsa ya kan. Terus ada video-video edukasi yang kita buat, itu kita taruh di YouTube kita, di Instagram kita begitu. Itu ya kegiatan-kegiatan kita di UKM gitu kan.
Jadi kalau misalnya kalau menurut kakak nih, kan broadcasting itu kan ya liputan ini itu apa bikin film kayak gitu gitu. Nah, menurut kakak broadcasting sendiri itu apa? Broadcasting itu Definisi broadcasting sendiri. Kalau kita lihat dari job desknya kan mungkin liputan, bikin siaran atau apa. Nah, kalau untuk definisi broadcastingnya tuh apa? Broadcasting itu gini ya, broadcasting itu kan sebagai penyiaran. Bagaimana kita itu memberikan informasi kepada orang lain gitu kan. Jadi informasi, misal ada informasi A yang penting kita bisa sebarkan ke orang lain. Itulah namanya inti dari broadcasting itu. Nah, jadi bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang lain, itulah broadcasting. Nah, jadi itu yang kunci dari broadcasting ya. Jadi itulah kita tadi ada jurnalistik yang memang kita mencari informasi-informasi detail, terus kita buat liputan. Liputan misalkan tentang wisuda ya, wisuda Polkomtek. Setiap wisuda kita ada liputan. Dari situ kan kita lihat nih, siapa yang jadi mahasiswa terbaik, siapa yang jadi mahasiswa terkreatif atau teraktif di kampus, siapa yang dosen-dosen terfavorit. Itu kan kita catat nih, siapa. Nanti kita wawancara, kenapa sih dia bisa jadi mahasiswa terbaik. Nah, itu kan sebagai liputan untuk orang lain yang tidak datang di kegiatan itu, yang tidak tahu nih kenapa dia bisa jadi mahasiswa terbaik. Jadi dengan adanya informasi itu kan orang lain tahu nih, oh si A ini ternyata bisa jadi mahasiswa terbaik karena A, B, C, D ya bla 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 bla. Itu kan kita yang menyampaikan. Nah, itulah tujuan dari broadcasting tadi, menyampaikan informasi penting untuk orang lain yang supaya orang lain tuh tahu tentang informasi itu gitu. Itu adalah inti dari broadcasting. Oh, berarti harus informatif. Yes, benar. Ada edukasinya lah untuk orang lain gitu loh. Itu intinya. Oke, kalau tadi ya kakak banyak nyinggung masalah wisuda dan mahasiswa terbaik. Nah, ini kita dapat informasi katanya Kak Bayu adalah mahasiswa terbaik. Nah, mahasiswa terbaik. Mahasiswa terbaik pas wisuda. Mungkin aku juga lupa jadi mahasiswa terbaik atau mahasiswa teraktif. Lupa aku. Teraktif. Ya? Oh, teraktif. Mahasiswa teraktif kemarin karena memang kemarin itu karena kita kan UKM nih. Ada lomba film, kita waktu itu buat lomba film. Kebetulan kita buat film itu menang di Universitas Pontianak kalau nggak salah. Nah, di situ kita menang jadi juara juara favorit atau juara 3 lupa aku. Nah, itu jadi salah satu rombongan kita itu jadi mahasiswa teraktif tadi. Gitu. Dari UKM loh. Dari UKM ternyata itu maksudnya. Jadi mahasiswa di Polkomtek terkhususnya ya. Itu jangan nggak aktif di kampus, jangan kupu-kupu kan. Kuliah pulang makanya. Nah, itu kan banyak zaman sekarang gitu loh. Jadi dengan adanya UKM atau hal lainnya yang ada di kampus atau lab-lab yang ada di kampus itu dimanfaatkan dengan baik sebenarnya. Karena itu juga sebagai ilmu tambahan untuk mereka. Ya, mereka misalkan contoh kuliahnya sistem informasi. Dan dengan adanya lab broadcast yang mereka bisa datang juga kan, mereka juga bisa dapat ilmu baru nih tentang broadcast. Benar. Iya kan? Jadi ilmu tentang sistem informasi dapat, ilmu tentang broadcastingnya tetap dapat. Mungkin hobi dia kan mungkin broadcasting. Walaupun dia kuliahnya di sistem informasi gitu kan. Jadi dia dapat saluran hobi dia di UKM gitu loh. Itu pentingnya UKM sebenarnya bagi mahasiswa-mahasiswa. Nah, terus katanya kan kakak dapat IPK yang tinggi nih. Jadi tinggi berapa tuh? Tinggi banget nanti jatuh. Tinggi katanya. Nah, alhamdulillah. Gimana sih cara kakak ngebagi waktu antara organisasi? Organisasi kalau kita bahas UKM itu kan pasti organisasi kan. Nah, udah jelas kalau organisasi itu sama seriusnya kayak kuliah. Cara ngebagi waktunya kayak gimana, Kak? Ya kita pinter-pinter manage waktu ya. Jadi misalkan kita kan ada jadwal kuliah pasti kan, nggak mungkin nggak ada jadwal kuliah dari setiap mahasiswa. Jadi kan misalnya kita jadwal kita pagi, siangnya kosong ya kita bisa manfaatkan waktu itu untuk kita belajar hal baru UKM. Nah, dengan adanya itu kan itu tadi aku bilang jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Terus cuma dapat informasi tentang kuliah gitu loh. UKM nggak dapat. Nah, itu kita harus bagi waktunya, manage waktunya untuk diri kita sendiri sih, diri kita sendiri. Jadi kalau bisa kita manage waktu yang bagus, ya otomatis kita bisa manage waktu antara kita mau kuliah, kita mau UKM, jadi bisa bergabung lah istilahnya gitu. Jadi harus bisa manage waktu yang bagus biar bisa explore ilmu baru. Yes, benar. Karena kita nggak mungkin cuma dapat ilmu yang ada di kampus
ya tentang informasi itu aja gitu kan, sistem informasi atau apa informatika, nggak mungkin kan. Pasti kan yang kuliah di situ pasti punya hobi lain gitu kan, hobi yang mungkin zaman sekarang, apalagi zaman sekarang kan dunianya sudah masuk ke dunia digital kan, udah ada TikTok, Instagram yang memang ada konten-konten video, pasti mereka ingin belajar kan gimana caranya buat video yang bagus, bagaimana caranya dia menyampaikan informasi ke media sosial. Jadi dia belajar dari mana? Pasti kan belajarnya dari UKM broadcasting. Zaman sekarang tuh paling penting UKM broadcasting pasti. Gitu. Iya. Banyak juga di kampus-kampus lain kayaknya udah banyak nerapin UKM broadcasting juga. Pasti mereka, kayaknya. Tapi bukan namanya nggak langsung broadcasting, biasanya ada videografi gitu. Pasti. Di zaman kita awal-awal bangun UKM itu juga sedikit kampus yang cuma punya UKM broadcasting. Rata-rata kayak UKM, dia ada UKM-nya UKM jurnalis memang khusus jurnalis aja. Tapi juga ada UKM cuman berapa kampus sih? 2 atau 3 kampus yang memang ada UKM itu baru di Palembang. Nah, jadi tadi kita tuh juga termasuk salah satu kampus baru yang memang bisa munculin UKM baru itu maksudnya gitu. Jadi ya kedepannya juga broadcasting ini bagus gitu loh prospeknya. Jadi ilmu-ilmu broadcasting itu bisa diterapkan kemudian hari zaman depan gitu loh. Masa yang akan datang pasti bisa diterapin gitu ilmu-ilmunya ya. Ilmu broadcasting ini berarti berguna untuk masa depan berarti ya. Iya, zaman sekarang dan masa depan. Apalagi zaman teknologi semakin maju, zaman digitalisasi kan, pasti broadcast ya diterapkan lebih maju lagi nantinya ke depan gitu kan. Nah, sekarang Kakak ini kesibukannya apa, Kak? Kesibukan setelah sekarang keluar dari PBC kan, PBC udah selesai nih, 2019 selesai, berarti udah bukan bagian dari PBC lagi. Masih deh bagian dari alumni PBC sekarang. Nah, setelah keluar dari PBC dari Palkomtek, Kakak sekarang kesibukannya apa? Sibukannya kerja dan juga freelance gitu kan, freelance videographer, fotografer gitu. Kalau kerja apa, Kak? Kerja saya sebagai CSR, content creator di salah satu perusahaan yang ada gold-goldnya gitu. Iya. Perusahaan apa? Emas? Kalau gold emas dong. Gold ya emas pasti. Perusahaannya tuh PT Solid Gold berjangka gitu. Sekarang aku tahu itu ini apa trading komoditi kan ya, Kak? Ya, sebenarnya di situ tuh bukannya tentang emas aja ya, walaupun namanya Solid Gold yang ada goldnya atau emas, tapi bukan tentang emas aja di situ yang bisa ditransaksikan gitu kan. Ada produk lain sebenarnya bukan emas aja gitu. Apa lah. tuh, Kak? Ya ada indeks, contohnya indeks itu ada Nikkei sama Hang Seng dari Hong Kong sama Jepang. Ada gold, emas. Gold itu di produk komoditi, ya kan? Satu lagi ada forex. Forex itu ada 5 mata uang yang diperdagangkan. Forex itu mata gitu. uang ya? Yes, mata uang di sana. Jadi bukan cuma gold aja di sana ya. Berarti itu bukan serta merta namanya gold, jadi nggak serta merta dia jual emas. Enggak, pasti ada produk lain yang bisa dijual atau ditransaksikan gitu. Itu kalau misalnya kita menurut Kakak trading tuh kayak gimana sih? Trading itu kan banyak nih yang kalau kita lihat-lihat ada trading binomo, trading apa gitu yang sampai ketangkep. Ya itu kan zaman sekarang banyak udah trading kan. Tradingan. Menurut Kakak trading tuh kayak gimana sih? Trading itu menurut aku prospeknya ke depan tuh bagus. Karena memang apalagi digitalisasi kan. Perdagangan kita bisa jual beli apapun produknya lewat trading itu ya, karena digital kan, bisa dimanapun kapanpun kita bisa beli sekarang lewat smartphone, laptop dan lain-lain. Kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk trading itu ya banyak, bisa apapun itu. Nah kalau di perusahaan saya ini yang saya kerja itu ada beberapa tadi, ada komoditi, ada indeks sama ada forex yang bisa diperdagangkan gitu kan. Ya tergantung ya, trading itu kan banyak kayak ada binomo dan lain-lain itu ya kan. Itu kan beda konsep tradingnya. Jadi beda konsep tradingnya. Setiap tempat trading tuh nggak sama tradingnya, yang dijual nggak sama. Iya tergantung. Sekarang kan kita lihat resmi atau tidaknya tempat trading itu. Jadi trading itu sebenarnya yang resmi itu langsung dibawahi oleh Kementerian Perdagangan. Itu yang resmi. Nah kayak binomo kemarin sama ini kan nggak ada lisensi atau resmi dari pemerintah kan. Kalau yang resminya itu kita bisa lihat dia itu dibawa langsung Kementerian Perdagangan. Di situ ada namanya Bapepti. Nah bedanya kan kalau kayak bank
kan bank BCA dan lain-lain itu kan dia diawasi oleh OJK. OJK. Karena dia diawasi oleh Menteri Keuangan. Tapi misalkan dia perdagangan derivatif seperti trading ini, dia diawasi oleh Menteri Perdagangan. Itulah dipegang oleh Bapepti bawahnya. Jadi yang asli yang kita bisa, yang mana sih trading yang resmi, kita bisa lihat dari situ. Dia ada resminya dari mana nih? Dari kementerian atau nggak ada? Kalau nggak ada ya berarti nggak resmi. Intinya itu. Jadi kita bisa lihat dari situ kalau trading resmi. Nah, perdagangan trading itu banyak ya jenis-jenisnya. Ada bilateral sama multilateral. Bilateral itu kayak saham nih. Misalnya kita beli 5.000 harganya sekarang. Yang kita harapin harga itu tetap naik dong. Iya benar. Naik 7.000 misalnya. Ya kita untung 2.000. Itu namanya bilateral yang memang cuma satu arah aja kita ambil. Misal kita beli emas harganya 5.000, besok naik 7.000, kita dapat untung 2.000. Itu bilateral. Nah, ada juga yang multilateral. Nah, di tempat perusahaan saya ini multilateral yang memang misalkan kita pingin harganya naik, kita ambil buy yang memang bisa kita ambil keuntungan dari harga itu. Bisa, misalkan kira-kira kita lihat potensinya bakal turun, kita bisa ambil sell juga untuk jual dari range harganya itu. Jadi beda trading itu banyak jenisnya gitu loh. Nah, kayak binomo dan apa itu yang kemarin viral itu kan? Yang sampai ketangkep-tangkep itu. Tradingnya kan bentuknya binary yang memang ya kayak spekulasi ya, kayak kapan kira-kira 1 menit ke depan buy atau beli atau turun, naik atau turun. Nah, itu kan spekulasi. Kayak nggak tetap. Yang kita nggak bisa analisa sebenarnya karena kita cuman durasinya dikit kan. Itu nggak bisa kita analisa. Sedangkan trading yang memang benar resmi itu dari Kementerian Perdagangan memang bisa dianalisa, bukan trading yang kayak gitu. Tradingnya beda, jenisnya beda memang. Gitu. Nah, jadi beda lah tradingnya. Itu intinya beda. Nah, ini aku tuh penasaran ya. Ini tuh kalau kita bahas-bahas trading, kalau ini mungkin agak sensitif ya. Kalau kita slot tuh menurut kakak mirip-mirip trading atau enggak? Beda. Judi slot tuh. Beda. Bedanya? Kalau slot kalau slot itu kan ya sorry ya buat fans yang main slot. Nggak tahu nih, siapa tahu penonton di rumah kan yang main slot yang nih. hobi main slot nih. Nah, iya, ini menguntungkan kata dia kan. Walau nggak tahu di kolain bahasa Palembang itu kolain ya. Iya, di kolain sama bandar ya kan, diuntungin dulu di awal. Nah, kalau slot itu judi ya. Istilahnya itu kita spekulasi cuman yang kayak kira-kira dapat, apalagi yang slot ini kan memang roll gitu ya modelnya. Yang kira-kira dapat gambar yang sama, dapat untung sekian. Itu kan memang tebak-tebakan istilahnya, kita nggak tahu. Apalagi itu kan sistemnya lewat HP atau laptop yang memang itu digital yang memang bisa diolah oleh bandar gitu loh. Oh, ini orang ini kita kasih menang aja, bisa diolah kan? Karena kan digital. Kecuali dia judi langsung ya, memang mungkin susah untuk diakalin oleh bandar gitu. Nah, bedanya dengan trading kan dia pertama ada yang legal, ada yang nggak legal kan. Yang legal tadi aku bilang ada di bawah Kementerian Perdagangan, Bapepti, diawasi Bapepti, itu legal. Nah, itu di Bapepti atau Kementerian Perdagangan itu ada peraturan khusus untuk trading sebenarnya. Jadi trading itu kan hitungannya lot. Kalau di emas ya, kita bahas emas, komoditas emas ada lot. Di saham juga lot. Nah, di saham juga lot. Nah, jadi setiap lot itu beda-beda beda-beda range uangnya ya. Nah, itu bedanya, kenapa bedanya dengan slot tadi yang aku bilang. Kalau kita ambil contoh komoditi emas lah. Harga emas di dunia itu sama. Jadi satu pergerakannya itu sama dengan seluruh dunia pokoknya. Itu kalau kita itu nyebutnya ada logo gold London. Jadi itu seluruh pergerakan emas itu sama. Peraturannya pergerakannya sama di situ, dilihatnya sama dengan situ. Ya, sama. Jadi misalkan pergerakan itu di 1900 misalkan sekarang kan, ya itu kita analisa dulu. Nah, itu bedanya. Kita ada analisa nih, ada analisa teknikal, ada fundamental yang memang mempengaruhi emas. Misalkan contoh, fundamental dolar lagi hancur sekarang, misalkan contoh dolar lagi ngedown, yang memang banyak utang nih di Amerika. Dolar kan pasti turun. Nah, analisa fundamental kita bisa baca kan. Oh, ini emas dolar turun nih, berarti harga emas naik kemungkinan. Karena kan? Karena memang dolar sama emas nih saling bersinggungan. Dolar turun pasti emas naik. Kalau dolar naik, emas pasti harganya turun. Aku pernah dengar. Nah, itu karena memang bersinggungan, dolar sama emas ini bersinggungan. Ini contoh ya, kita produknya gold.
Nah, jadi dari setiap kita lihat itu ada analisa teknikal yang memang dari berita-berita ya. Berita-berita misalkan emas tuh dolar bakal turun, itu kan beritanya. Nah, ada lagi analisa teknikal yang memang bisa kita lihat dari pergerakan-pergerakan candle itu loh. Yang kayak ada merah sama hijau. Nah, itu yang kita lihat. Pergerakannya kira-kira bakal naik atau bakal turun, itu ada analisanya gitu loh. Merah sama hijau tuh bedanya apa? Beda. Hijau itu naik. Oh, hijau itu naik, merah turun. Merah turun. Jadi misalkan dia merah nih candlenya, berarti kan pergerakannya lagi turun gitu loh. Kalau hijau berarti lagi naik. Itu sih bedanya tuh. Kalau secara singkat itu bedanya. Ya, kalau intinya kalau slot tadi dia spekulasi yang memang ya tebak-tebakan istilahnya. Bisa dikendalikan berarti ya. Ya, tebak-tebakan yang bisa dikendalikan oleh bandar, ya kan? Tapi kalau trading itu ada analisanya yang bisa kita gunakan untuk menentukan ini kira-kira harga akan naik atau turun. Itu analisanya. Beda kan? Kalau di slot tadi kita nggak ada analisa. Ya udahlah kira-kira ini bakal untung nih pasti kan. Gambarnya bakal sama nih. Nah, tapi kalau di trading kan kita analisa dulu dari berita, dari technical candle yang kita bisa lihat, itu yang semuanya analisa. Itu bedanya sih sebenarnya antara trading sama slot gitu loh. Berarti bedanya slot tuh kayak main lotre berarti ya. Ya, untung-untungan. Nah, itu tadi kata aku tadi bisa diakalin sama bandar istilahnya gitu kan. Gitu. Oke, kita balik lagi. Aku mau balik lagi ke ini nih, ke konten kreator. Kan kakak kan jadi konten kreator nih di situ. Nah, menurut kakak bikin konten yang bagus lah, gimana menurut kakak bikin konten yang bagus tuh? Jadi kan kita kayak anak broadcasting kan pasti kan udah otomatis ke konten, ya kan? Nah, menurut kakak bikin konten yang bagus tuh gimana? Konten yang bagus tuh kalau kontennya jadi, itu yang bagus. Jadi gimana? Jadi konten. Iya. Iya dong. Bener, itu konten yang bagus kalau kontennya jadi. Kadang kan orang gini loh, buat konten itu kan banyak nih, ada praproduksi, produksi sama pasca produksi. Pasti kan dari awal kita mikir dulu konsep konten kita apa nih kan. Kita mau buat ini video lari misalnya. Contoh aja ya. Video lari, kita konsepin bakal ada orang yang lari ke sini terus ngomongnya ini kita konsepin kan. Awalnya itu kan. Terus mikir nih, terus ke produksi siapa nih talent yang bakal kita gunakan untuk buat konten atau diri sendiri lah istilahnya, diri sendiri aja lah kita pakai. Dia buat konten diri sendiri tentang lari mungkin kan, video lari mungkin kan. Terus ke pasca produksi yang memang dia edit supaya jadi dari lagu, dari dari pengambilan gambar sudah bagus, dia kan bakal dikirim kemana nih, diupload kemana? Bakal di TikTok kah atau di Instagram kah? Kalau sudah masuk, sudah terupload, itu baru konten yang bagus. Ngerti nggak? Itu bagus, konten yang baru konten yang bagus. Karena apa? Rata-rata orang nih pingin buat konten tapi bingung. Jadi akhirnya dari bingung itu dia takut untuk buat konten. Itu sekarang. Jadi jangan takut dulu sih menurut aku. Kalau pengen buat konten jangan takut untuk memulai. Jadi buat aja walaupun itu jelek. Dulu aku juga buat jelek pasti. Dari awal buat tuh jelek pasti. Nunggu ada kamera bagus baru aku buat. Ya gak buat tadi, ya kan? Jadi walaupun kita harus punya konsep ya kalau buat konten, buat skripnya bagus, terus buat perlengkapan kita untuk konten bagus kalau memang pengen buat video konten bagus ya. Terus ada setelah itu mau dikirim kemana, mau diupload kemana, captionnya apa, itu kan semuanya jadi satu kesatuan untuk jadi konten yang bagus. Tapi kalau tidak dimulai dari awal, yang tiba-tiba kepikiran aja idenya tapi tiba-tiba nggak jadi buat, ya nggak jadi konten yang bagus, ya kan? Jadi awalnya ya harus berani dulu, jangan takut untuk mencoba untuk buat konten gitu loh. Tapi kan kalau kita ngomongin takut itu kan biasanya kan dia tuh kan dari kurangnya rasa percaya diri. Ya, benar. Gimana nih cara kita percaya diri? Gimana nih biar percaya diri? Kan? Iya, jangan sendirian. Iya, karena kita buat konten juga rata-rata anggaplah kita yang sendiri ya, memang kita introvert mungkin ya, yang nggak bisa ketemu orang banyak, pengen buat konten tapi kalian tuh harus tahu konten itu yang kalian buat yang memang takut tadi itu kan bakal di-share juga ke orang-orang, iya kan? Benar. Kenapa kita harus takut? Kita aja nggak ketemu orangnya secara langsung, iya kan? Jangan takut untuk dibilang konten lu jelek banget gitu kan? Konten lu kurang bagus, kurang menarik, kurang edukatif, kurang edukatif ya kan? Jangan takut itu dulu, karena
itulah kata aku tadi bilang harus berani mulai dulu. Walaupun kita takut, walaupun kita kurang percaya diri, setidaknya kita mencoba untuk membuatnya. Walaupun nanti akhirnya mau diupload atau enggak, itu terserah. Yang penting coba buat dulu. Bikin dulu. Walaupun memang muka kita gimana atau baju kita gimana kurang cocok. Iya banyak kan. Ya, kan? Ini kan, bajunya kurang bagus. Iya, Muka aku mengot katanya. Kalau kita ngomongin kayak gitu gak buat konten gitu loh, gak jadi konten gitu kan. Ya makanya kita harus buat dulu, beraniin buat, walaupun ya kita harus percaya diri karena buat konten sendiri ya, kita kan pasti di ruangan sendiri, di kamar sendiri, ngapain takut? Ya kan? Toh nantinya misalkan nanti kita nggak bakal diupload, ya sudah. Yang penting kita sudah pernah coba untuk bikin konten gitu loh. Terus intinya ada itu. keberaniannya. Ya, ya berani kan dari diri kita sendiri. Kalau ada teman lebih enak, teman-teman kan bisa nyupport kan. Kita buat bareng gitu kan. Iya, pasti enak kan. Kalau dia introvert maksudku kan, jadi dia pasti menyendiri, diem, pasti buatnya ragu-ragu. Tapi kalau ada kawan atau teman-teman pasti lebih bagus lah buat konten pasti. Ya, dicoba dulu lah. Tapi banyak kan konten yang sekarang tuh yang kurang edukatif gitu. Misalnya kayak dia cuman ngomong-ngomong tok tapi FYP. Nah, menurut kakak gimana itu? Yang salah tuh bukan buat konten ya. Terus yang salah? Yang salah tuh yang nonton. Ya sebenarnya balik-balik orang gabut ya. Kayak konten prank lah istilahnya. Orang kan sebenarnya konten apa sih sebenarnya, nggak ada edukasinya ya kan. Benar. Tapi mereka ada yang nonton rame. Itu karena apa? Ada orang-orang yang gabut yang memang tiba-tiba duduk buat nonton YouTube, tiba-tiba buka prank. Muncul nih di beranda dia prank. Udah nonton. Tiba-tiba wah lucu ya. Segitu aja. Yang memang dia bukan mencari nilai edukasinya. Bukan mencari itu, tapi mencari kayak dia tuh pengen ketawa aja lepas. Lucu ya, dia bisa ngerjain orang atau apa. Itu aja sih sebenarnya, bukan karena ya memang kurang edukasi ya konten-konten gitu ya. Tapi balik-balik ke penonton sebenarnya. Bisa-bisa penonton itu untuk memfilter tontonan apa yang kita pengen tonton ya. Kalau kita pengen nontonnya yang ada edukasinya, kita carilah tontonan yang memang ada edukasinya. Nah, kalau memang nonton hiburan ya tonton hiburan, karena kita nggak bisa batasin orang-orang untuk buat konten apapun ya kan. Konten itu orang itu kok bisa buat kayak gini, nggak bisa kita batasin. Karena dia punya dunia dia sendiri, dia pengen buat ide punya sendiri ya kan. Kita nggak bisa batasin itu, tapi kita bisa batasin diri kita untuk memfilter tontonan kita gitu loh. Intinya itu sih sebenarnya. Menurut kakak konten PBC sekarang gimana? Komentar dong kak. Wih, bagus lah. Ya aku bilang tadi kan. Iya, review satu review. Iya, konten itu bagus kalau dibuat gitu loh. Alhamdulillah kan kita lihat di Palkomtek PBC ya, broadcasting itu sekarang udah banyak konten-konten yang bagus menurut aku. Karena memang berani untuk buat konten. Itu dulu sebenarnya. Berani buat konten. Kalau dia berani buat konten apapun jadi bagus. Yakin lah. Tinggal moles aja kayak ini agak yang kurang nih. Itulah ada pembelajaran sih sebenarnya. Dari awal kita nggak bisa, terus kita belajar lagi sampai akhirnya bagus gitu loh. Ya kalau kita bilang bagus atau enggak, ya bagus menurut aku. Gitu loh, karena dibuat. Kalau itu sepi nggak ada konten ya nggak bagus kontennya kan, nggak ada konten berarti kan. Itu sebenarnya. Ya seharusnya balik-balik ke diri sendiri ya. Kalian tuh harus explore gitu loh. Apa yang kalian pingin, apa yang kalian pengen buat gitu loh intinya. Kalian ada explore, terus kalian kalau sudah ada ide, cepat-cepat catat. Ide apa nih? Aku mau buat sesuatu nih, buat A, B, C, kalian catat. Diskusi bareng-bareng, apalagi di UKM kan, kita bisa diskusi bareng-bareng. Kita mau buat ini nih, gimana menurut kalian, pandangan kalian? Ya sudah, tinggal buat bareng-bareng gitu kan. Enak sebenarnya kalau udah ada UKM gitu loh. Itu. Kami tuh sebenarnya banyak kak konten yang sudah kami rangkai ya. Lah sudah dibikin lah, disusun lah, desain tapi tidak terrealisasikan karena males. Enggak kak. Males. Kalau mau dijalankan sekarang pun bisa dijalankan, cuma SDM-nya tadi. SDM-nya. Itu tadi. Kita nggak bisa maksa orang kan. Kita nggak bisa maksa orang untuk satu visi misi dengan kita. Jadi abaikan orang-orang yang tidak bisa ikut atau tidak mau ikut gitu loh. Jadi kalian ajak aja orang-orang yang memang bisa ikut, bisa ada waktu dan juga bisa meluangkan waktunya untuk ikut buat bareng-bareng gitu loh. Itu aja sih. Kalau kamu ada 3 orang ya sudah buat 3 orang itu dulu buat. Jangan mikirin orang lain. Orang lain tuh bakal ngikutin juga nantinya. Gitu loh. Konten mereka bagus kalau mereka buat. Tiba-tiba mereka ikut.
bikin. Iya, karena mereka itu butuh contoh. Nggak ada contoh gimana coba? Iya kan? Ya, kita harus ada panutan. Contohnya, oh mereka aja bisa buat, kok bertiga masa kita nggak ikut buat? Pasti mereka ujung-ujungnya buat, pasti ikut lah. Itu kalian harus beraniin dulu. Kalau kalian punya ide ya sudah buat dulu, bertiga, berdua gitu loh. Jadi seberapa adanya. Iya, jangan memaksa nunggu orangnya ada baru buat, gak buat jadinya kan itu. Walaupun idenya banyak, bagus-bagus, tapi kalau orangnya satu orang aja bilang males, orang lain ngikut, ujungnya malas semua. Benar. Ya kan? Oke, mungkin ini the last one. Last but not least kata orang gitu. Nah, apa pesan kakak untuk kami? Untuk kami, PBC. Pesan kakak sebagai alumni dan sebagai founder. Wah. Keren kan? Bukan untuk broadcasting aja sebenarnya. Untuk seluruhnya mahasiswa Palkomtek juga. Kalau aku bisa bilang jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, ya. Karena ketakutan itu yang akan membuat kegagalan kamu gitu loh. Iya kan? Kalau kalian takut, itu akan menjadi kegagalan yang tidak akan menjadikan kalian sukses. Intinya itu. Jadi jangan pernah takut, apapun itu lakukan, kerjakan dulu, jadi barang atau jadi konten, akhirnya kalian bisa sukses bareng-bareng. Itu sih. Jadi jangan pernah takut lah istilahnya. Takut itu musuh terbesar kita gitu loh. Takut yang membuat kita gagal. Jadi jangan pernah takut biar kalian bisa sukses gitu.